Bertemu lagi dengan Miss Rani. Kali ini di pertemuan ketiga, Miss akan menjelaskan tentang bab 2. Nah, materi bab kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia cukup banyak. Salah satunya yang akan kita pelajari ada 5 kerajaan, yaitu Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Samudra Pasai, dan Kerajaan Makassar. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai kelima perkembangan kerajaan tersebut, Miss akan jelaskan melewati video berikut ini. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Kabupaten Lok Sumawe, Aceh Utara. Menurut banyak ahli, Samudra Pasai ini dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Namun, berdasarkan seminar sejarah Islam, kerajaan Islam pertama adalah Kerajaan Perlak. Kerajaan Samudra Pasai ini awalnya terdapat 2 dinasti, yaitu dinasti Marahkhair dan dinasti Marahsilo. Dinasti Marahkhair, raja pertama Marahkhair, raja kedua Maharaja Mansur Shah, raja ketiga Maharaja Giyasyasyuddin Shah, dan raja keempat adalah Marahnu atau Maharaja Nuruddin yang terkenal Laksamana dari Mesir. Dinasti Marahsilu, rajanya ialah Marahsilu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Pada masanya mengalami masa kejayaan. Kehidupan dari Kerajaan Samudra Pasai sangat maju ditambah dengan adanya Laksamana Cheng Ho. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di Kabupaten Aceh Besar. Setelah tumbuh menjadi kerajaan maritim yang sangat besar atau Kesultanan Aceh, secara berturut-turut diperintah oleh beberapa sultan. Nah, raja pertamanya adalah Sultan Ali Mukhayat Shah yang kemudian digantikan oleh anaknya bernama Sultan Salahuddin. Aceh menjadi kerajaan maritim yang sangat besar karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah Aceh merupakan daerah yang subur dan sebagai pusat perdagangan. Nah, sistem ekonomi kerajaan Aceh yang mampu membawa kerajaan Aceh menjadi kerajaan yang besar adalah salah satunya adalah monopoli perdagangan, menjamin keamanan setiap kapal yang dagang di daerah Aceh, ekspor hasil bumi, serta menjalin hubungan dagang. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak awalnya adalah merupakan vasal atau daerah jajahan dari Kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu. Kerajaan Demak ini terletak di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah, dan sekarang ini berada di daerah Kota Demak. Pendiri dari Kerajaan Demak yang pertama adalah Raden Patah. Pada masa pemerintahannya, Raden Patah memerintah dengan sangat bijak dan adil sehingga banyak mengalami kemajuan. Setelah Raden Patah meninggal, digantikan oleh anaknya yang bernama Adipati Unus. Nah, Adipati Yunus ini pernah diperintah oleh ayahnya untuk membantu Malaka saat diserang oleh Portugis.
Adipati Unus memerintah dengan waktu yang tidak lama, sehingga dia digantikan oleh saudaranya yang bernama Sultan Trenggono. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, kerajaan Demak mengalami masa kejayaan. Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar terletak di daerah Sulawesi. Nah, di daerah Sulawesi ini terdapat berbagai macam kerajaan yang bercorak Islam. Salah satunya adalah Kerajaan Goa dan Kerajaan Palo. Di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 terdapat berbagai macam kerajaan-kerajaan Islam. Lalu terdapat persekutuan kerajaan dan lebih dikenal dengan Gua Talo atau Kerajaan Makassar. Nah, Kerajaan Makassar ini terdapat beberapa raja yang memerintah. Raja pertama adalah Sultan Alauddin. Masa pemerintahannya adalah awalnya Sultan Alauddin ini bernama Daeng Mandrabia. Lalu, raja yang terkenal dari Kerajaan Makassar adalah Sultan Hasanuddin. Masa pemerintahannya ini, Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaan, yaitu berhasil menguasai beberapa wilayah dan perang melawan VOC. Dari materi yang tadi sudah Miss jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia memberikan pengaruh dan peran yang sangat besar bagi negara kita saat ini. Seperti contohnya saja Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan yang paling besar di Pulau Jawa dan sampai saat ini memberikan peran dan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat di Pulau Jawa. Demikian penjelasan dari Miss untuk materi kedua kali ini.
Semangat untuk belajar selalu, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.